wabarakatuh. Go. Question. Langsung. Kasih ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, apa kabar semua di rumah? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan juga tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan belajar IPA pada tema 3, subtema 1, yang kita akan membahas rangkaian listrik. Baik, listrik sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Tentu saja karena banyak manfaat dari listrik. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan apabila listrik tidak ada. Penemu listrik adalah Michael Faraday. Tokoh penemu arus listrik ini yang lahir tanggal 22 September tahun 1791 telah berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Nah, dari proses tadi penemuan arus listrik, kemudian kalian juga harus tahu proses perjalanan arus listrik yang sehingga bisa kita nikmati di rumah-rumah. Jadi, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara yang tinggi yang menuju ke gardu-gardu daerah, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Jadi pada generator menghasilkan listrik, ya Ibu ulang, kemudian disalurkan melalui gardu-gardu. Nah, di sini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua. Sebelumnya, rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase arus listrik. Nah, rangkaian listrik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu seri dan paralel. Rangkaian berikut ini adalah contoh rangkaian lampu. Nah, di sini ini adalah rangkaian seri, ya, karena lampunya ini dirangkai secara sejajar. Sedangkan ini adalah contoh rangkaian paralel pada lampu karena disusun berjajar ke atas, ya, tidak sejajar tapi atas bawah. Rangkaian seri merupakan rangkaian alat listrik yang disusun dengan cara berurutan. Perhatikan gambar berikut. Di sini, ya, lampunya dirangkai secara seri, kemudian baterai pun dirangkai secara seri. Rangkaian seri ini biasanya digunakan pada lampu senter. Jadi kalian kalau di rumah yang punya senter, diperhatikan di sana ada baterai yang disusun secara seri. Nah, itu berarti menggunakan rangkaian seri. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyalanya sangat terang, tetapi baterainya akan cepat habis. Perhatikan gambar ini. Pada rangkaian seri baterai diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Fungsi dari baterainya itu adalah sebagai sumber energi. Nah, dalam baterai tersebut terdapat kutub positif dan kutub negatif. Pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan negatif.
Jika kebalik atau kutub positif bertemu dengan kutub positif, maka tidak akan lampunya menyala. Berikut komponen-komponen senter. Kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah baterai yang berfungsi sebagai mengumpulkan cahaya sehingga lampu senter tampak lebih terang. Yang kedua, ini adalah namanya lampu reflektor. Lampu reflektor itu fungsinya mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Kemudian yang ketiga ini namanya lempeng logam sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Kemudian yang nomor 4 ini namanya switch atau saklar on off. Ya, fungsinya menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar balon bohlam. Nah, sekarang kita ke rangkaian seri. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri: 1. Jika satu lampu padam, maka lampu lainnya akan ikut padam. Yang kedua, besar arus listrik yang mengalir itu sama. Sedangkan yang ketiga, lebih hemat energi atau listrik. Yang keempat, nyala lampunya redup. Itu adalah ciri-ciri dari rangkaian seri. Sekarang kita ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat listrik yang disusun dengan tingkat sejajar. Seperti ini. Perhatikan rangkaian paralelnya. Nah, di sini ini dirangkai secara paralel sendiri sehingga apabila satu lampu mati, lainnya tidak akan ikut mati karena sama-sama mendapatkan aliran dari sini. Digunakan pada instalasi rumah tangga dan lampu lalu lintas. Itu kegunaan dari lampu paralel. Rangkaian paralel mempunyai ciri-ciri: 1. Jika satu lampu padam, maka lampu yang lainnya tidak akan ikut padam atau tetap masih dapat menyala. Yang kedua, besar arus listrik yang mengalir berbeda tergantung besar daya lampunya. Kemudian yang ketiga, lebih boros energi atau listriknya. Yang keempat, nyala lampunya lebih terang. Baik, hari ini itu yang Ibu sampaikan tentang rangkaian listrik. Nah, tugas kalian di rumah, tolong kalian gambar rangkaian listrik pada buku gambar dan rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel, serta apa perbedaannya. Ya, sekali lagi, tugas-tugas kalian di rumah setelah menyaksikan video ini, kalian membuat gambar rangkaian listrik secara paralel dan juga secara seri, kemudian sebutkan perbedaan keduanya atau masing-masing mempunyai kelebihan apa. Demikian hari ini untuk kita belajar, anak-anakku. Bu Nur mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.